Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi jami'an, amma ba'd. Jemaah sekalian, pada malam ini mari kita sama-sama bersyukur kita telah dipertemukan Allah di rumah duka, yaitu rumah almarhumah Ibu Nursiah. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah, dan semoga anak yang ditinggalkan menerima ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Bahasa orang beriman hanya satu kalau ada kematian, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup, jangan ditambah-tambah yang bisa mengganggu kita punya akidah. Kalau Allah sudah berbuat, yakin itu yang terbaik. Salam kepada Rasul, teladan baik kita yang senantiasa wajib untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kasih, terima kasih banyak. Saya disampaikan, saya punya kakak kelas dulu, Ibu Sarmia. Rupanya ada hubungan keluarga di sini ya. Jadi tadi saya salah. Malam ini ya, ditakdirkan Allah, karena tadi juga pagi saudara mertuanya juga meninggal. Tapi rupanya besok baru taksiahnya. Meninggal jam 11. Ada anaknya dari luar ya, ditunda besok. Padahal mestinya asar sudah harus dikubur 2 waktu, itu waktu sebenarnya 2 waktu, tapi dikhawatirkan nanti menghamu aja karena polisi. Akhirnya ya saya juga pulang tadi, kecuali kalau keluarga saya ya, tidak ada urusan ya. Jadi kalau ada yang meninggal jangan lewat 2 waktu, kasihan ya, karena orang yang meninggal ini akan cepat minta pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ibu-ibu biasa lihat di TV One ya, TV One, ANTV ya, ada juga biasa di Fajar TV. Pertama, saya juga apresiasi bahwa sebenarnya saya di sini, saya biasa ke sini nih, rumah ini. Kira-kira karena saya diajar Pak Taufik itu sekitar tahun 70, ya 70-an lah, 73. Dan saya suka dakwah dulu di sini sekitar ini kurung kejin deh, minah hornate 80, 82, sering dari ujung sampai
kepancan apa dulu ya. Tenet kau aneh hadir nyolokan ya belum ya, masih jalanan apa Pengarasan saya ya banyak sini. Ada saya kenal di sini, ada Solihin, ada dulu yang suka mengartikan bahasa daerah siapa? Laja, ada juga di sini teman saya yang BNI Pak Irfan, ada Detoya ya, ada anaknya nih pondok saya. Saya ada pondok pesantren Pak di Bili-Bili, ada juga pondok pesantren saya di Papua, ada juga cabang di Jakarta ya. Jadi masih tahun 70-80 sering. Jadi saya akrab almarhum ini, akrab ya. Kalau saya pulang ke sana, singgah di sini minum-minum kopi, minum teh ya. Saya akrab luar biasa. Saya apresiasi sedikit. Pak Taufik semangat agamanya tidak pernah kendor sekalipun pensiun, dan dihadiri juga oleh istrinya kalau saya datang. Ya, jadi itu sekedar insyaallah mudah-mudahan kalau pun dihadap mata beliau ini berdua ya, kelihatannya cinta agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mungkin akan kupas saja. Ada anak yang ditinggalkan, saya kira tadi sudah jelas, tadi penjelasannya tadi protokol bahwa hutang itu penting. Ya, hutang itu penting karena jangankan mati syahid saja itu kalau ada hutangnya sulit masuk surga. Ini bahayanya orang yang berhutang tidak beragama. Biasa silang bulan buang. Pun nama itu karena dalam bayar kita kusingan kita kuburan itu juga. Itu bahaya kalau tidak ada agama. Tapi kalau ada agama, usahakan diselesaikan. Atau minimal bapak-bapak, kalau sudah kepala nami, dia mau ke kredit. Tidak usah naik yang kredit kalau sudah kepala nami ya. Anak-anak mau korena, dia mau ikatkan. Ya, lewat 63 tidak usah lah. Kalau tidak ada orang beli kulkas sudahlah, ya, sudahlah. Jangan main kredit supaya nanti kita meninggal tidak ada utang. Ya, bisa dipaham? Belum tentu pernah bayar ke anak kasih ke bulan-bulan, sisa begini kuburan, nggak usah maju, cukup syukuri apa yang ada. Atau juga dalam kondisi sekarang ini, kalau punya hutang piutang kita hati. Kamu aja cepat tolong yang nyerang kota Senang Sari Matren kan dan manggil mana saya. Jangan, jadi dicatat. Jadi semua di catatan itu hutang piutang, kalau ada yang menagih di luar ini jangan dipercaya. Jadi gini-gini, itu wasiat. Itu namanya wasiat. Ini kira-kira pengantar dulu sebelum saya masuk. Dan sebaiknya juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa ada 3 milik kita di akhirat. Almarhum ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa membantu di dunia ini. Tidak ada rambaran, tidak ada boleh dia. Tidak ada sertifikat tanahnya. Yang dibawa hanyalah amalnya, ilmu yang diajarkan kepada anak, dan anak yang mendoakan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu sering menasihati anak ya. Apa yang dinasihati? Ya kita dialog sedikit. Sembahyang apa lagi? Belajar apa? Ya, iya. Apa lagi? Yang lain? Iya. Akhlak, bagus. Belajar matematika, terus kalau dia bicara matematika, apa hubungannya kepada Allah dengan matematika? Memangnya kalau mati ambil buku matematika, ada matematika kan jauh mati, pasti lari ke Quran. Karena kalau ada yang baca ya, kita kalau baca yang matematika, tenang. Ya, apalagi yang lain? Akidah. Matematika penting ketika digunakan di jalan Allah Subhanahu. Mau hitung warisan perlu ilmu matematik ya, dan lain-lain sebagainya. Baik. Nah, jadi hanya 3 milik, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kalau dihitung-hitung ini, 3 ini, hitung-hitung 3 ini, anak beda kalau cucu yang mendoakan. Insya Allah kalau kita mendidik anak dengan agama, mana tiada bohong. Dia berdoa sendiri. Tanamkan ketauhidan kepada yang kecil, tanamkan kecintaan kepada Allah. Mana tiada bohong. Tapi kalau tidak dididik agama, belum tentu dapat doa yang amanat. Belum tentu. Saya belajar dari Habibie.
Habibie terakhir mengatakan ketika waktu zaman presiden dulu masih dia ngomong iman dan teknologi, Imtek ya. Ada lagu di apa Habibie dulu sama-sama saya rumah Habibie apa Ramadan ya. Aja maka jama tongnya dan coba dulu dia mengatakan Imtek iman dan teknologi. Tapi ketika terakhir ini 6 bulan sebelum meninggal dia mengatakan sekiranya saya disuruh memilih pengetahuan akhirat dengan teknologi, kalian akhirat. Nanti kalau abah poin tua mestinya dari dulu. Jadi makanya saya Pak ini 85 sudah dakwah ya. Nah insya Allah mudah-mudahan tidak berhenti sampai saya mati juga. Saya sudah biasa ke luar negeri, ke Turki, kemana. Ya, tapi saya sekarang juga dari Goa. Saya besar di Goa, di kampung-kampung daerah di sini. Nah, jadi saya keliling dunia karena Quran. Ibaratnya mungkin saya kuliah jurusan-jurusan lain, ya belum tentu. Bisa bicara dengan masyarakat karena Quran, bisa bicara tasya karena Quran. Nah, oleh sebab itu, pertama adalah amal jariah. Amalannya almarhumah mendampingi suami mengurus agama, itulah yang menemani di kuburan dan seterusnya sampai perhitungan yaumul hisab. Kapan yaumul hisab kita tidak tahu ya, tapi kalau dia bagus hidupnya maka bercahaya di kuburan, tidak akan ada apa-apa ya. Paling tinggi pertama ditanya proyek pertama. Oleh sebab itu kalau ada orang mati percepat, kalau mau dikuburkan jangan diperlambat. Tidak ada dikatanya itu di sini anak apa tidak ada. Biar jauh di sana kalau didoakan, video call cukup. Jadi anak yang memahami agama, biar dia tidak lihat orang tuanya ditaruh tidak apa-apa. Dia tidak memahami, itu bahaya. Ya. Jadi yang pertama adalah amal jariah. Yang kedua adalah anak yang mendoakan. Jadi misalnya saya di masjid, sekolah. Ketika sekolah itu tidak dipakai berarti habis. Anak, cucu beda kalau cucu. Tapi yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Sholat kalau seperti itu tadi, mengaji kalau dan kapan diamalkan dari anak ke cucu. Maka inilah yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Jadi kalau dihitung lagi 3, rupanya ilmu yang bermanfaat. Bisa paham? Oke. Saya garis bawahi dulu itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu di SD, SMP, di Unhas, IKIP bermanfaat nggak itu? Ilmu pertanian, ilmu teknologi, ilmu pemerintahan, apalagi Pak Desa, bermanfaat nggak? Selama dikaitkan kepada agama bermanfaat, kalau tidak bisa membuat dosa. Ilmu pemerintahan pakai luka. Tapi ilmu pemerintahan diajak orang berbuat halal, itu baru bermanfaat. Jadi tidak semua itu ilmu bermanfaat. Ilmu ketika diajarkan kepada agama baru bermanfaat. Nah, kita negara Indonesia negara sekuler, dipisahkan antara agama dan umum, sehingga kadang orang ahli agama buta di umum, ya kan? Kalau khutbah jago, tapi ketika urusan sosial dari selokan jadi evidentkan. Begitupun umum di Unhas, di IKIP, jago masalah teknologi, pertanian, mana yang mungkin teknisik. Nah, yang bagus ini menguasai agama dan menguasai umum. Seperti yang terjadi zaman dahulu, misalnya Cokro Aminoto, Pak Nasir, itu jago-jago Perdana Menteri. Beda sekarang ini. Kalau jago agama, buta di umum. Dalam hadis dikatakan, salah satu yang dibenci oleh Allah, alimud dunia. Alimud dunia wa jahilul bil akhirat. Dia menguasai tentang dunia semua. Kelistrikan, otomotif, mesin, tapi butuh tentang hari kemudian. Itulah orang dibenci oleh Allah. Jadi baik, jemaah sekalian. Jadi saya kembali lagi bahwa ilmu yang bermanfaat. Orang yang mengurus ilmu bermanfaat, fisiknya boleh masuk kubur, tapi karyanya sulit dilupakan sampai bertahun-tahun seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, bahkan Ibrahim sebelum Rasulullah sampai sekarang dia berikan namanya, bahkan didoakan namanya, karena karyanya waktu hidup, waktu singkat hidup, dia betul-betul mewakili Allah di muka bumi ini.
Ya, sehingga doa dikatakan kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga sebagaimana kama shallaita ala Ibrahim, dan berikanlah rahmat kepada keluarga Ibrahim. Sama dengan kita, kalau Bapak menghabiskan waktunya mengurus umat, mengurus agama, memakmurkan masjid, di mana ada pulau-pulau kebaikan dia terlibat di dalamnya, mengorbankan waktu, mengorbankan fisik. Kalau tidak mempunyai ilmu, mencari ulama, tidak mempunyai uang, mencari orang kaya, sehingga ada perubahan. Maka orang ini sekalipun fisik sudah masuk di kubur, kenangan-kenangan orang, didoakan orang banyak. Saya bisa mengaji karena si A, saya bisa mengenal akhlak karena si B, saya bisa berubah minum balok karena si B. Berubah. Itulah kira-kira makna daripada kehidupan. Kehidupan ini di dunia ada permainan, tidak ada belum. Ini di dunia belum ada kehidupan. Innama dunia laibun walahun. Awal kehidupan setelah mati. Almarhum ini baru mengawali hidupnya dan baru menerima semua amalannya. Kapan dia dihitung almarhum? Almarhum kira-kira umurnya berapa almarhumah? Ada 70? Ada 80 kurangi kalau balik berapa? Balik 15 tahun ya. Berarti 65. 65 kali 65 tahun kali detik. Kira-kira 3 miliar detik akan ditanya pertama oleh Allah. Ngapa hari Selasa, hari Rabu, jam 5, jam 6, jam 7, semua dia akan ditanya. Bayangkan kalau tidak ada gambaran kita mengaji, tidak ada watawasau bil haq, sibuk mengurus dunia, mengurus anak, tidak ada kaitannya agama, alangkah celakanya hidup ini. Wal asr, semua waktu merugi. Hari apa ini? Minggu. Alhamdulillah saya jam ini akan bermanfaat. Isa tadi bermanfaat. Tadi saya silaturahimnya bermanfaat. Secara bermanfaat. Semua akan diaudit. Jadi jangan main-main di hidup ini. Semua waktu. Kecuali yang kita bisa selamat, pertama watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya diundang ceramah, berarti muatan watawasau bil haq. Dan kita harus tidak boleh main-main. Urusan agama penting, ya. Rasulullah kalau ceramah rata-rata merah karena penting. Ya, jadi kalau ada juga tokoh ustaz suka lucu-lucu, tinggalkan ceramahnya. Lucu-lucu itu masuk setan, ya. Jangan. Ini penting. Kalau lucu-lucu setelah bicara agama, ya. Penting agama, tidak boleh kita main-main. Secara bagaimana? Ya, ya apalagi ustaz-ustaz kotanya amplop itu lebih parah lagi. Saya sekali dulu kami agama ya. Benar kalau dagang kok, jangan jual-jual agama. Ya, bagaimana mau ada kekuatan? Ya, jangan kita dagang. Iya, tidak ada ruhnya. Dan agama ini nanti ada amplop itu tahun 80, 70 mungkin ya. Dulu tidak ada Pak. Tahun 1 tidak ada sampai Datuk Patiman, Datuk Ribandan. Mereka Datuk Patiman datang, Datuk Ribandan datang dakwah dari Sumatera ke sini untuk menyelamatkan orang Bugis Makassar yang menyembah animisme. Bagaimana tantangannya? Bukan orang Makassar, dia datangi kita. Ya, dia ketemu Raja Tallo, akhirnya hampir seluruh Bugis Makassar memeluk Islam, kecuali Tato. Sedikit ada di Sope mungkin ya. Sedikit di situ ada. Malino juga karena pengaruh dari luar. Mereka dibiayai nggak? Tidak. Ya tidak. Dia kembali, tidak kembali juga. Dikuburkan di sini. Kita boleh di sini mana? Dan nggak boleh di simpul-simpulnya. Dia tinggalkan. Dia kawin di sini. Bayangkan. Apalagi kita sekarang apa? Mau balik. Dijemput mobil pakai AC, wanjalan, apalah, lengkap, ikan bakar lagi makan. Dulu orang betul-betul. Ya, bayangkan kalau tidak ada jasa-jasa mereka, mungkin kita masih menyembah animisme, masih suka potong sapi kalau ada meninggal. Masih ada di sini nggak? Tidak ada. Ya, saya tahu kalau di sini agak tidak ada, karena memang area rumah pada memang sampai ke sini ya, potong. Keyakinannya kalau potong sapi itu doko kan sana lalu diboko itu dulu namanya kita masih ada yang lakukan. Ya, tidak boleh. Ini juga samanya begini-begini, ya satu malam cukup. Tapi kalau yang kebetulan yang berkabung ini masih kira-kira bersedih, boleh 3 malam, 1 minggu boleh. Tidak mutlak malam. Intinya jangan bersedih. Anaknya jangan bersedih. Karena almarhumah ini habis rezekinya. Dia harus meninggal dalam
kemarin itu kontranya selesai. Kita abang wajar ada kontranya. Apakah dia sakit atau sehat? Bukanlah penyakit yang memberikan ajal, tapi ajal itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu ajalnya di sini? Ya. Terus kalau tidak ada yang tahu bagaimana? Kata Rasulullah, kalau engkau waktu pagi jangan membayangkan waktu malam, kalau engkau waktu malam jangan membayangkan waktu pagi. Biasa saja kita dulu meninggal. Dekar cerah meninggal, tak siap meninggal bisa saja. Kita harus standby. Sudah siap mati semua? Betul? Mau berdoa? Ada dua tekor rotel, mutiara kemana kan Ustaz? Jatuh kanan kan menjadi kali. Nggak usah takut, nggak usah takut. Yang kita takut adalah asap Allah. Ada yang takut corona? Jangan takut. Ada juga hikmahnya. Apa hikmahnya di corona? Ada nggak hikmahnya corona? Tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu kalau tidak ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina. Apa itu corona diciptakan oleh orang, apakah alam tidak ada urusan, yang penting Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan tidak mudah. Apa manfaat corona pertama? Pelacuran di Nusantara dan pelacuran di seluruh dunia sudah mulai berkurang. Hampir tidak ada. Apa sebabnya? Bukan takut kepada Allah, malah kita tahu corona. Jadi kita tidak perlu kencang lagi dakwah. Sudah hilang pelacuran, Pak. Satu. Apalagi yang kedua? Yang kedua adalah lapisan ozon sudah mulai membaik karena tidak ada industri. Nah ini kalau terbuka lapisan ozon oleh industri, maka akan dampaknya akan pecah kutub utara dan bisa gempa di mana-mana. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga terakhir ini kita suka bicara kematian. Sedikit-sedikit kematian. Isolasi mandiri, vaksin, apa saja. Saya kematian dibahas. Dulu mungkin jarang kita bahas kematiannya. Semua sibuk, pagi keluar pulang malam kayaknya sehat terus. Sekarang sudah mulai bicara mati. Akhirnya bicara mati, mudah-mudahan bisa mendekatkan kita kepada Allah dan banyak mempersiapkan diri melalui mengaji. Sekira begitu barangkali ya. Jamaah yang saya hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kira-kira gambaran tentang hikmah. Tapi orang yang tidak mengenal agama banyak yang resah karena akibat corona ini terjadi krisis ekonomi. Ada nggak yang resah krisis iman? Tidak ada masalah. Mungkin jauh lebih bagus kita mati cepat supaya kurang pertanggungjawaban. Untuk apa minta umur panjang panitia agama lurus? Jawab dulu pertanyaan ya. Ya, nah oleh sebab itu jemaah sekalian, tidak usah minta umur yang panjang, mintalah umur yang berkualitas. Ya Allah berikanlah umur yang bisa saya pakai untuk mengabdi kepada Allah. Tapi kalau menurut Engkau ya Allah, umurku tidak bisa lagi saya pakai, saya bisa masih Engkau lebih tahu. Maksudnya tidak aku pun jauh Nabi betul. Almarhum ini sudah selesai, bahkan dapat bonus puluhan tahun ya 80. Berarti rezekinya sudah habis dan itu yang terbaik. Yang biasa saya lihat banyak sulit menahan tangisan. Kalau yang meninggal itu umur 25 tahun, ini anak jadi 5. Saya nak begini. Lepas pasal baik mau habis saya. Sabar, tidak. Akan khusus ku tahan Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Tidak boleh orang bersedih manakala kematian paling tinggi 40 hari. Ya, sekiranya ini dulu gambaran. Jadi Bapak-bapak sekalian, yang menentukan hidup kita ini tentang dekat kepada Allah adalah kita. Jadi bukan takdir. Sari kutu yang takdir Kristen ngaji. Ya itu lo mantong, malah sampai mantong. Ya tidak boleh. Bedakan itu. Kecuali kita berusaha dapat rezeki sekian, itu baru takdir. Bedakan takdir, bedakan adalah pilihan kita. Saya kira begitu ya. Ya, ini Imam Desa sekarang. Itu pilihan atau takdir? Ya, pilihan, mencalonkan diri. Ya kan, takdir itu apa yang terjadi ketika Imam Desa itu baru takdir. Ya baik, jadi saya kira Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati. Allah mengajak ke surganya. Nah, oleh sebab itu ada orang meninggal 3 hari meninggal, tidak boleh ngurangi. Waktu talasa saya ini lagi pikir. Ini abalah, ini auto pare anak kamu aja 3 hari tidak ada.
Ada juga dikenang, sampai desa dikenang. Kebijakannya berpihak kepada agama Allah, mewakili Allah di muka bumi. Desa itu mewakili Allah. Pertanggungjawabannya di mana? Tidak ada pertanggungjawaban di dunia, di akhirat pertanggungjawaban. Saya juga sebagai presiden internasional, ya, memimpin beberapa negara. Saya tidak takut di dunia pertanggungjawaban, tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beliau perintah kalau pas 9 kita deklarasi. Oke. Yaitu yang ibu-ibu sekalian, kalau mau dikenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili Allah, banyak berbuat. Jangan menunggu diperintah, jangan menunggu disuruh, jangan menunggu dimotivasi. Mana kalian pernah tiadakan gigi terhambu di tempat itu, tetap jalan kalimat Allah. Hayya 'alas shalah, terbang ke rumah Allah, rindu dengan rumahnya Allah, ingin bermunajat kepada Allah. Ibu-ibu ketika hayya 'alas shalah, tinggalkan semua pekerjaan. Bagaimana kalau lagi masak, lagi goreng ikan, tiba-tiba hayya 'alas shalah? Ini paling akhirnya jual atau dibunuh kompor kah? Ketika kita melanjutkan, berarti kita lebih mencintai ikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matikan itu. Jangan main. Ini cara saya mau didengar, menambah ilmu atau mau diamalkan? Jadi berjanji ya. Tidak ada lagi mencuci ketika waktu azan. Ketika azan, wudu dan sholat 5 waktu. Bapaknya ke masjid, mamanya di rumah. Bisa dipaham? Bisa diamalkan? Bapak-bapak? Oke, saya lanjut. Mudah-mudahan apa yang putusin tadi? Belakang subuh sebentar. Semua laki-laki tidak ada lagi sholat itu. Punanya buranet sudah balik sampai yang tidak kena balik cilaka. Ya, dipahami? Kita telah ditipu oleh iblis. Ada iblis itu namanya, ada yang memang melarang ya, mau pergi masjid, mau kopi. Ada juga bersama siram. Ya, sekiranya dia. Kita bicara sholat. Kenapa kita bicara sholat tadi? Karena sholat yang pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah menjelaskan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan dari segala sesuatu yang menjauhkan ke neraka, lakukan. Sekolahkan yang mengajarkan tentang jauh dari neraka. Sekolahkan yang mengajarkan tentang Allah Maha Kuasa, Allah Tuhannya. Jadi kalau sekolah, waktu sembahyang tidak sembahyang guruna, pilarinya sekolah ya. Boleh kau sekolah sembahyang. Tidak ada gunanya itu ilmu waktu sholat ditinggalkan. Bisa dipaham? Oke. Siap diamalkan? Ya, alhamdulillah. Jadi ingat kalau waktu mendekati setengah 12 jam kurang palu, alih bagi waktu lepas sembahyang baru. Ya, nah insya Allah yang pertama dihisab adalah sholat 5 waktu. Selanjutnya jemaah sekalian, kenapa saya bahas pertama dulu ini? Pertama di bersih kubur, yang kedua, inna sholata tanha anil fahsya'i. Kalau anak kita lagi susah diatur, nengah balea, korupsi kiri kanan, suka gonceng janda muda buka muhrimnya, ajarkan dulu sholat. Mungkin sholat yang kurang bagus, baru diajarkan jangan berbohong, tapi ajarkan sholat. Tapi sholat itu keluarga bisa berlaku dengan baik kecuali bapak ibunya sebagai teladan, uswatun hasanah. Kalau bapaknya setengah 7 sampai subuh, amanah setengah 3 not cini terus sampai yang lohor, pace kok kamasih. Ya, Allah mengutuk, mengancam. Ya, orang yang di mata kulu nama tahulun kabur maktan nindal. Kenapa cara dia pengajar tidak bisa kalian? Ya, jadi sekira begitu. Tidak usah saya ceramah terlalu tinggi. Ini dulu yang dekat-dekat, yang kira-kira bisa kita amalkan besok. Ya, salah satu cara melawan iblis, lawan pada diri dulu. Lawan.
Bagaimana caranya supaya saya cukup cepat? Siapa yang suka tidurnya jam berapa ibu? Jam 10. Yang tidur jam 11 ya? 12. Matikan TV. Kalau pancing kau bangun subuh benar tidak produktif kecuali ada urusan keumatan. Ya, apalagi teori kesehatan juga merusak. Ya. Nah, setelah itu jemaah sekalian, kita coba mulai cepat tidur dan kita coba-coba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang paling bagus waktu apa? Duhur, asar, maghrib, tengah malam. Tobat yang paling afdal yaitu tobat sebelum waktu asar, sebagaimana dalam surah Al Imran ayat 17, yaitu wal mufikin wal mustaghfirina bil ashar. Nangnya para popor dari Allah Subhanahu wa taala bil ashar sebelum masuk sahur, berarti jam 2 jam 3 malam, ruku dan sujud kepada Allah. Silakan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dosa-dosanya. Begitu banyak waktu diberikan oleh Allah. Kita telah lewat dari kontrak hidup ini. Kita ada kontrak kepada Allah. Kita tidak ceritakan kecuali mengabdi, makanya kita genggam minta ampun kepada Allah. Ya, sebelum waktu coba aja. Kalau kita jarang minta ampun kepada Allah, jangan-jangan Allah murka kepada kita. Sekarang sama saja. Allah sayang nggak sama kita sekarang ini? Menurut kita sayang nggak? Apa datanya? Datanya itu adalah hablum minallah wa dzikrullah. Ya, sesama manusia kita bisa bersyukur. Oh, ini bapak saya, dia ketawa. Oh, ini kita suka, dia cemberut. Bagaimana Allah? Jangan kita yang sayang Allah, Allah tidak sayang kepada kita. Saya kembali kepada surah Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Apa imata kutilang kalawatu ala qalbikum wa ma yaqalbu ala akibahi wa la yadurullahu syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalau Muhammad mati kau akan berbalik ke belakang? Ya. Apakah Allah tidak ada maka kau akan meninggalkan ajaran Muhammad? Wa may yaqulbu ala akibi fala yadurullahu syai'a. Sekalipun kau kembali tidak melanjutkan gerakan Muhammad, maka kau tidak bisa memberikan kemudaratan kepada aku sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Jadi Muhammad telah tidak ada dan sempurna ajarannya, ekonomi, sosial, politik lengkap, maka kita harus terus meneruskan perjuangan Muhammad. Bangga nggak dikatakan perjuangan? Ibu-ibu, bapak-bapak pekerjaannya apa? Ada pertanian, ada apa? Apalagi? Pendidikan. Itu pekerjaan pokok atau bukan? Pekerjaan pokok. Pekerjaan pokok kita mengurus agama Allah. Kebetulan saya kerja di pertanian, kebetulan saya kerja di pendidikan, dan Islam tidak mengenal pensiun. Tuntutlah ilmu mulai daripada lahir sampai ke besok. Tidak pensiun. Kita kebanyakan umat Islam kalau sudah sarjana tidak belajar lagi. Dan sekarang sudah banyak terjadi perubahan. Dia sekolah bukan menuntut ilmu, dia sekolah bukan mengenal Allah, dia sekolah bukan ingin menyebarkan Islam seperti Muhammad, dia sekolah karena mau cari kerja. Inilah cara jahiliyah yang telah berhasil masuk di daerah kita lagi. Beda dulu. Kalau dulu sekolah mengenal Allah, sehingga orang tua dulu pada tahun sebelum 40 jual sapi terbang untuk menuntut agama Allah. Sekarang tahun 80 kapital masuk sekolah untuk mencari kerja. Makanya kita kalah Cina. Karena kita sekolah mencari kerja, sedangkan Cina mempekerjakan orang. Mari sebagai umat Islam kita sekolah mengenal Allah, masalah ekonomi kita menjadi pemimpin. Kita yang mempekerjakan orang, bukan cari kerja, tapi kita yang mempekerjakan orang. Bisa dipaham? Allah mengikuti persangka hambanya. Kalau kita betul mau pekerjakan, Allah mudahkan. Lebih baik kita distributor tusuk gigi daripada karyawan Cina. Karyawan Cina tena barakat la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Jangan jadikan mereka pemimpin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Jika kau melakukan demikian maka tidak ada pertolongan Allah dalam urusan. Banyak anak-anak kita, anak-anak muslim yang kerja di Firpur, yang kerja di mall, tena sampai lohor. Sudah tidak sembahyang asar, sudah tidak sembahyang Jumat, bahkan minum minuman. Dia meninggalkan pekerjaannya. Jadi cari pekerjaan yang halal. Lebih penjual cendol di daerah Moka, bahkan halal lagi daripada ikut orang Cina yang kira-kira bisa membawa kita ke kemudaratan. Baik, saya kembali lagi ayat.
Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa maka li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Jadi semua manusia sudah ditetapkan ajalnya. Sudah ditetapkan ajalnya. Sekali lagi, biar kita cek kedokteran, semua bagus. Kolesterol bagus, gula bagus. Kalau sampai waktunya, biar tidak ada penyakit bisa kita mati. Banyak dokter yang mati mudah. Biar kita komplikasi, kalau belum ajalnya, jadi kitaban muajjalah. Jadi jemaah sekalian, boleh saja kita meninggal pada tahun ini, tapi Bapak Ibu punya karya akan sulit dilupakan. Saya yang mengajarkan ilmu, Pak Taufik pasti dapat pahalanya, karena saya adalah murid daripada Pak Taufik. Kira-kira begitu, bisa dipaham? Nah, oleh sebab itu kita harus betul-betul menuntut kepada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa may yurid thawaba dunya nutihi minha. Apa yang Bapak-bapak Ibu inginkan, Allah mudahkan. Mau dunia Allah kirim. Wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha. Kalau mau juga akhirat Allah kirim. Begitu berniat ingin bikin pondok tahfiz, Allah kirim. Mungkin tinggal waktu kapan ketemu gurunya, kapan ketemu santrinya, kapan ketemu kira-kira orang yang mewakafkan tanahnya, Allah kirim. Tapi ketika kita mau dunia, Allah kirim. Ya mau dunia, apakah halal haram, Allah kirim. Tiba-tiba ketemu lembaga kosong bendahara, memang di situ tempat bahasa, Allah kirim. Jadi mari kita berniat, kita tetap berniat kepada agama Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang mengimani akhirat bukan mudah kalau tidak diterik. Mengimani akhirat tidak mudah kecuali orang diberi hidayah. Saya ambil contoh kecil saja. Orang yang meninggal yang suka bahasa lidahnya karena Quran, maka pasti mudah meninggalnya dan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tapi orang yang meninggal lidahnya jarang bahasa dalam kalimat Allah, waktunya tidak ada untuk agama Allah, pasti sulit bersyahadat. Makanya amadan talungal, kena lewat matematik tersisa. Bahkan bunyi tak, berarti rohnya tidak keluar di tempat, dia keluar di pantat. Makanya kalau dimandikan lompok keluar di bajana, ditekan buaya keluar. Dan ketika dibawa ke kubur, ini ditekan ini. Jadi tahun kira-kira 60 kilo tapi ada ditekan. Tapi orang yang meninggal betul-betul amalannya, pribadinya, akhlaknya luar biasa, mana watara loben karena dia rindu berjumpa dengan Tuhannya. Saya kira ini contoh yang kecil saja yang kita, kalau Bapak mau lebih yakin, jangan sampai kurang yakin akhirat, jangan sampai kurang yakin neraka ini saja. Atau periksa yang di UGD yang mau meninggal sekarang ini, yang sudah di UGD, kapan jarang mengaji pasti tidak sawar syahadat. Angor kirontu, apa tak cinta. Hari bagi daya juga syahadat kok. Apalagi kandang, karena kandang mati tomi. Nah kan dua biar, udah domi tuh apa ngasih ini. Ya, 26. Tidak jadi domi ini tidak ya? Tidak jadi ya? Ya pilih ngasih di dunia. Ganti dalam Quran ya. Ganti dengan Al-Quran. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wasalatu syakirin, begitulah balasan orang bersyukur. Orang yang bersyukur itu yang bekerja keras. Bukan ya hanya mengucapkan alhamdulillah, kasih makan orang, bekerja. Dia memanfaatkan fisiknya, tenaganya, ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia syukuri. Itu orang bersyukur. Ya, jadi bukan bersyukur hanya ucapan. Dia memanfaatkan visi yang diberikan oleh Allah. Apalagi dakwah, punya stroke mau kau tena mau memanfaatkan selama belum stroke. Punya stroke kepaing kamu tahu minjem. Stroke mengurus agama Allah lebih baik daripada sehat bukan agama Allah yang kita urus. Wa kayyim min nabiyyin qatal ma'hurbiyyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Pengikut Rasul itu adalah tidak pernah lemah dalam suatu masalah. Wa ma'adahu mana kalian ya dia sendiri itu ikut Muhammad. Itu perlu dipahami. Makanya Yahudi ini jangan pernah bermimpi akan menghabisi Islam di dunia. Tidak akan bisa. Teman-teman saya di Palestina juga setiap hari meninggal, tangan kanan senjata, tangan kiri Quran, habis sampai 2000 per tahun, Pak. Habis dalam kondisi tempur dan tidak bisa sholat, dihabisi. Tapi tidak pernah mundur meninggalkan kampungnya karena memang cita-citanya syahid. Kalau kita hampir tidak ada perang ya, ada rasanya nasi kuning pun di kandang, Sanggar Bambang, Sarapa, tidak ada hafal-hafal. Mana juz 30 baca dong ya. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Nah itu tidak pernah lama.
Wa mastakanu, dan tidak pernah menyerah. Apalagi yang ketiga adalah wa ma dha'fu wa mastakanu. Biar sendiri. Kamu tanya jawab sama sih kalian. Lalu mami panitia Ustaz. Jawab kau mana kalian. Kayak jangan mundur, jangan lemah. Nah oleh sebab itu mohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi. Salah satu ciri pengikut Muhammad di dalam surah Al-Baqarah 151 adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Itu cirinya. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 150 berdekatan dengan surat kematian juga. Ya, yaitu apa namanya dalam ayat 160 A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wala tanu wantu astagfirullah. Saya ambil sebelumnya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra la yakun illa alladziina zalamu fala takhshawhum wakhshawni. Itu 149. Jangan kau takut kepada siapapun di dunia. Wasyawli, takutlah kepada aku. Waliutimma nikmati alaikum. Jadi kalau aman nikmat jangan takut selain Allah. Kalau kita takut selain Allah maka tidak akan mungkin kita bahagia di dunia ini. Kalau zaman dulu apa Tuhannya orang? Tuhannya di zaman Musa adalah kemusyrikan. Tuhannya di zaman Rasulullah juga kemusyrikan. Sekarang Lata dan Musa tidak ada. Tapi sekarang orang sudah mempertuangkan jabatan dan uang. Ya mami sudah baca Allah. Karir, jabatan, uang. Mulai bangun pagi sampai mau tidur, kami nggak pemuda. Ya, itu cara mempertuangkan. Dia tidak pikir lagi bagaimana lambahkan ini, sejauh mana pengetahuan agama, sejauh mana anak-anak mengenal Islam, sejauh mana kemusyrikan, sejauh mana minuman keras. Dia tidak pikir lagi. Yang dia pikir bagaimana dapat uang. Berarti Tuhannya kita sudah berpindah. Dia gelisah kalau agama tidak berkembang. Dia gembira manakala agama berkembang. Sebab mereka ngasih tahu wadah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri Muhammad. Selanjutnya, jadi ketika kita hanya mempertuhankan Allah, Bapak-bapak Ibu sekalian, maka bahagia. Begitu kita ada utang, takut gak ada utang? Kalau ditagih, gelisah gak? Ya gelisah lah. Itu manusiawi. Tapi ketika takut kepada Allah maka hilang kegelisahan. Bayar ke dulu, kalian motor, kalian motor, kalian mana lah kapas sama, di masih karomankan. Mau komemorannya deko, malah istana. Biasalah, jangan bohong. Poin karena tena batang, tena kak, jangan. Begitu ketemu gelisah karena ada tukang taginya, itu kita sudah menderita. Siapa yang takut kepada Allah selain Allah pasti menderita. Tapi siapa takut selain hanya Allah, maka dia akan bahagia. Ya, yaitu atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Orang yang bahagia di dunia, insyaallah surga tempat. Orang yang banyak gelisah di dunia saya sudah menderita, apalagi di akhirat. Itu nerakanya dunia. Jadi jangan berbohong, syukuri apa yang ada. Itu salah satu teori. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ sambungannya kama arsalna bikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum. Mempelajari kalimat Allah dan mendakwakan, itu dua. Kalau masyarakat labakan sibuk mempelajari kalimat Allah dan sibuk mengajarkan pengaruh-pengaruh minuman keras dari luar, tidak akan mudah masuk. Pengaruh pelacuran, pengaruh persinahan. Kalau zaman dahulu, saya ingin sampaikan sama sekalian, sulit orang kita berbicara dengan perempuan. Sulit melihat saja batas perempuan sudah susah. Sekarang generasi muda sudah mulai baku gonceng, bukan muhrimnya. Bahkan banyak kejadian yang menikah hari ini 3 bulan melahirkan. Lalu kepada kita salah pemarin jadi imam daripada kau neremo. Jangan coba-coba nikahkan orang yang tiana. Ya, berarti kau telah mensahkan suatu persinahan. Biarkan saja. Dulu zaman dulu dibuat sehingga jarang orang berzina. Sekarang ya Allah, hakika lagi, hakika boy. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Makanya anak sekalian, bapak-bapak, anjona budaya pun apa nangema jangan nyambain panik ketika. Kamu tuh nyambain hati, ya pokoknya jadi panik apa sunur, nyantu mai berapa standar sih? 50 cukup itu. Bulannya pasti nambah berapa? 100 juta labus kita aja di Baluka. Habis. Kita miskin gara-gara udah pernikahan. Taluan anak enak. Ya. Bagaimana kalau nikah dalam Islam?
tidak perlu dibahas pompa naik. Yang dibahas adalah mahar 2 gram 3 gram. Ada makan-makan, tidak ada makan, selesai. Kita doa, hukumnya cuma 2, yaitu mendoakan dan ada saksi itu tidak ada fitnah. Dan Rasulullah mencontohkan sebagai pernikahan sederhana dan cukup. Tidak ada uangnya, ada maharnya cukup Al-Fatihah, ada juga maharnya cukup dengan cincin besi. Sudah diamalkan di sini? Belum? Mau diamalkan? Tanggal 22 saya bikin pernikahan di bawah, di pondok saya. Kalau ada mau daftar masih bisa. Cukup 10 juta Pak Desa. 10 juta laki-laki ya, 10 juta. Jadi 2 juta belikan mahar, 1 juta untuk perempuan, 1 juta buku nikah, 6 juta kita beli makan. Ya, tamu laki-laki perempuan silahkan datang. Tidak usah membawa amplop, tidak boleh. Kalau mau nyumbang sebelumnya. Boleh ya kan rekan ya. Karena jauh orang pemotor, yang penting kita doa. Kalau ada 5 pasang, berarti sedikit. Bagaimana? Ada 30 bawa, ada 2 juta subsidi silang. Sehingga alhamdulillah saya mungkin ada 3 pasang. Ada tongkol. Ini rajin kemudian. Jadi kita coba untuk mempersulit persinahan. Ya, untuk mempersulit persinahan. Ya, jadi saya kira ini juga kita bisa lakukan. Kalau Pak Desa mau lakukan, panggil saya khutbah nikah. Boleh saja. 50 boleh. Kalau tidak ada 30, ya, Yuku Cekalan kan ada 5 juta. Iya, ya sanggara lagi selesai. Panggil saya khutbah. Saya banyak nikahkan orang, alhamdulillah. Dia lebih kepada jadi bukan dia motor di. Yang terjadi apa? Anaknya menjadi penghafal Quran. Begitu banyak keluarga saya kawin dan elektron, warkop di baik keturunan kucing. Saya akan pelajari tadi. Nah, kembali kepada Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah memperhatikan. Saya kembali menyampaikan ini karena ini sangat mudah. Kenapa anak sulit untuk tunduk kepada Allah? Karena waktunya mulai pernikahan sudah melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang musyrik. Kita dalam budaya pernikahan mulai apa itu? Orang Bugis bilang peto dada, ada yang bilang amanu-manu apa ini bahasa Makassar, ada apa nedoe, apalagi apa cing. Tidak ada dalam agama itu. Dan ini saya lihat ustaz banyak yang tidak membahas ini. Kira-kira malah di honor di polong, tidak ya? Bahas itu, sampaikan kepada masyarakat dan kita ganti. Jadi kalau ada orang dikasih itu calon itu dong, pas tato dia berusaha. Karena ada juga budaya kita ini Bugis Makassar, kalau sudah kawin saya sudah motor 6 mantap. Bagaimana mau maju? Mana baca persibahan lagi? Jangan berikan itu uang. Dekorasi kiri kanan terlalu banyak biaya, kasih ke kamu dari kampung. Saya kira ini ajaran Islam. Kalau memang mau mengamalkan, kalau saya sudah 40 tahun, alhamdulillah sudah menyampaikan. Saya kira di Macopa sudah menjalankan dalam istiqamah, dan Rahman juga teman-teman di tabligh, tapi masyarakat umum belum. Nah, saya mau buka masyarakat umum, silakan datang mendaftar 4 kali dalam. Jadi persoalan juga si Allah jadi bicara. Kalau memang bagus berarti ada jodohnya di situ. Allah tidak mempertemukan laki-laki perempuan kalau sama-sama tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya saya kembali bahwa ciri pengikut Muhammad mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Di dalam surah Al-Kahf jelaskan utlu ma'uhi ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran. Saya mau tanya, jadwalnya bapak-bapak, ibu-ibu baca Quran berapa kali dalam 1 bulan? Ada yang baca Quran tiap hari? Ada. Ya mulai hari ini kita coba-coba Bu. Insya Allah jadwal untuk agama Allah. Saya termasuk murid Kiai Pak Salama. Kalau ke rumahnya pagi, kapan? Jam 7 dia keluar. Nanti jam 7 keluar. Ada jadwal mengajinya. Ya jadi kita ini kan kalau pagi ada tamu, ada SMS, kita ada tamu. Jangan dulu deh ini. Kita mengaji dulu. Bikin jadwal untuk agama Allah. Bikin jadwal mengaji ini santai saya. Ini sudah 18 Juni ini mungkin 2 bulan sudah tamat ini 30 juz. Bikin jadwal untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Utlu ma'uhi ilaika minal kitab. Kalau mulai bangun pagi, apa dikerja kalau sudah bangun? Sudah salat. Setelah masak, laki-laki kasih makan dulu rohani. Pakan dulu rohani yang nampak minum kopi ya. Begitu kakak kasih masuk. 15 menit, 20 menit, 30 menit. Tapi jangan kurang begini. Cari Quran yang ada terjemahannya supaya ditahu. Misalnya wa maka nafsin antamuta illa billahi kitabam wajala, maka semua manusia akan ditetapkan ajalnya. Ada tambahan-tambahan ilmu dan menjadi renungan untuk didiskusikan sama anak.
mana nu baca na kamam na kirojus talujus, itu model Belanda dulu, cari pahala. Ini Al-Qurannya bahasa Bangkasar, bahasa Arab, mau diamalkan, itu namanya tadarus. Nah kembali lagi, Al-Quran ini saya sebelum saya tutup ada 7 langkah. Pertama dibaca. Saya banyak mengamati rata-rata Bugis Makassar itu kalau sudah bisa mengaji waktu kecil, jangan mengajar kena mati. Kecuali orang-orang tertentu. Ini saya ada penelitian. Saya pernah mengajar di salah satu bank mandiri. Begitu saya mengajar tentang ekonomi Islam, saya tes tidak ada tahu mengaji. Mulai dari satpam sampai direktur. Ini. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Oleh sebab itu saya sampaikan, apalagi di sini banyak ustaz-ustaz, itu anak-anak kalau sudah mengaji kecil, langsung kasih menghafal. Kalau gurunya tidak tahu menghafal, cari pondok tahfiz atau bisa kirim ke tempat saya gratis untuk kembali. Setelah menghafal, ajarkan artinya. Setelah ajarkan artinya, ajarkan dakwah. Setelah ajarkan dakwah, ajarkan berdebat. Kita berdebat dengan orang-orang kafir. Ya, bahwa Islam secara ekonomi begini. Kita berdebat, saya coba lihat. Orang yang pindah agama semacam Antoine Syafi'i paling jago meyakinkan tentang ekonomi Islam. Seluruh dunia tunduk sama dia. Kapital dan sosialis. Felix meninggalkan, dia berdebat tentang sosial Islam. Semacam korban apa? Korban jangan dikasih kalau bukan fakir miskin ya, harus fakir miskin supaya merata tentang sosial, dia jaga barang kita. Besok kita miskin, dia lagi kaya, dia lagi kasih kita korban. Jangan dibagi hanya temannya, fakir miskin tidak dikasih, ya nalukai kesalahan. Itu tentang sosial. Jadi Islam ini kita berdebat. Sayangnya kita sekarang ini hanya Islam kesolehan, rajin 5 waktu, ekonomi, sosial, politik, negara tidak tahu berdebat. Contoh misalnya di kantor desa. Apa yang mengajarkan itu tentang akte jual beli pada saat itu? Akte jual beli kan terkesan dua saksi ya. Dua saksi terkesan dan hukum Belanda. Padahal surah Al-Baqarah ayat 282, saksi itu ada 2 telah diterangkan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Sehingga kabur kita punya agama karena jarang kita mengetahui artinya. Oke? Nah setelah itu jemaah sekalian, maka kita coba-coba untuk mengetahui tadabbur namanya. Di dalam surah Al-Muhammad ayat 47 adalah ayat 24, yaitu afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sekiranya bukan Al-Qur'an itu adalah potensi kita menjadi tadabbarun al-Qur'an, maka potensi akan gelap. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sebagai tokoh-tokoh agama di sini, masjid itu jangan cuma dipakai sholat 5 waktu, tapi artikan Quran 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, baru kita diskusikan tiap hari. Kalau mahal kita ini hanya baca ayat, jangankan untuk artikan arti sholat saja, mulai dari kita sampai tahiyat hampir tidak ada yang tahu. Apa yang kita baca dalam iftitah? Allahu Akbar kabira apa? Allahumma baik. Apa artinya Allahumma baik? Allahumma baik baini wa baina khataaya. Ya Allah, ya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana ya timur barat. Allahumma naqqini min khataaya. Ya, itu wajib. Bagaimana mau khusus salat kalau tidak ditahu artinya? At-tahiyatul barakatus sholawat artinya persoalan ini. Persoalan ini Lahuding. Tugas misi kapan-kapan kita kumpul ya. Ya panggil saya di Makassar, telepon. Kita harus tahu artinya sholat. Jangan sholat seperti orang mabuk kau tidak tahu apa artinya. Ya. Allahumma ba'id baini, artikan ya Allah, jauhkanlah kami wabain khataaya, sebagaimana kesalahan-kesalahan kami, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu baru artinya. Yang kedua, tajwidnya. Kalau kita baca Allahumma ba'id, salah. Allahumma ba'id ain. Allah ba'id baini wa baina khata. Kita bilang khata, salah misalnya. Salah. Dia ada bahasa Makassar, bahasa Indonesia. Saya mau kerja di Ponto besok, kecil-kecil. Saya mau kerja di Ponto, sama. Tapi bahasa Arab itu beda bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah tajwid. Mari, masih ada waktu kita hidup ini, supaya kita punya sholat berkualitas. Kenapa banyak orang sholat al-luka balik-balik? Ya, jadi ya akibat mungkin sholat mungkin tertolak. Yang ketiga adalah ketika membaca sholat itu harus dalam posisi harap diterima, cemas ditolak. Bisa dipaham? Jangan bilang pun apa kita terima sambayangku Tuhan ketemaan pun berterakat, jangan. Ya Allah, kalau Engkau tidak menerima sholat, Engkau hancur saya mau kemana? Tidak ada lagi. Manusia kita boleh berbeda, kita bisa tidak berselisih,
Kita bisa pindah tempat kalau tidak cocok, tapi Allah paling atas sabun. Pun nanti kita memporang kena lagi kak main. Jadi kira-kira itu perjaga. Allahumma naqini min khataya. Keempat dijiwai. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Dijiwai. Kau masing-masing Allah. Ya, kau masing-masing. Misalnya kita ketemu raja, kita akui luar biasa Bapak, hebat, bisa menaklukkan ini. Nampak capanan di kanan, saya seru kendaraan nah saya itu biasa. Coba puji-puji. Begitulah Allah. Alhamdulillah memuji, Ar-Rahman memuji, Malik memuji. Iya kan Abdi. Saya tahu aku udah keren. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan posisi sayur, yaitu posisi haram diterima, cemas ditolak. Sedikit saya tambah lagi. Jadi posisi Allah. Jadi jangan dulu kemukakan sebelum kuat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamu masing-masing. Wajah kamu masing-masing. Kamu masing-masing dong. Mana di kandang tentu ngewa. Ya. Allah, ini kamu menyerah. Enggak begini posisi soal menyerah dulu. Allah. Insyaallah kita coba praktek. Diartikan ke masing-masing dan dijiwai. Alhamdulillahirabbil alamin. Lenggar dulu gitu dong. Ada salah gayanya sudah. Allah. Rewa kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rewa kamu. Kita berhadapan kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipaham? Insyaallah kita coba. Setelah itu kita jiwai. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika salat dia gemetar. Kenapa dia gemetar? Kepada siapa saya akan berhadapan, ya? Kepada siapa berhadapan. Insyaallah mudah-mudahan salat ini kita perbaiki kualitas. Sama dengan Bapak Ibu, ketika kerja mungkin menjual tiap hari baik kualitas. Ketika kerja sawah tiap hari baik kualitas karena pupuk. Masa kepada akhirat tidak ada kualitas? Masa kualitas kita sama dengan 30 tahun lalu karena kita tidak mempelajari. Saya kembali lagi kepada Al-Quran tadi bahwa terakhir saya pesankan surah Al-Ankabut ayat 45. Surah ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika, baca. Jadi perintah membaca Quran. Bukan dikatakan barang siapa yang membaca Quran ditinggikan, perintah. Perintah kalau dilakukan tidak dijalankan marah Tuhan enggak? Marah ya? Kalau Pak Camat disuruh bikin selokan tidak jadi marah enggak? Bagaimana kalau perintah Al-Quran membaca? Marah enggak? Marah. Ya, sekali lagi bahwa Al-Quran ini perlu kita baca. Insya Allah mulai besok semua bisa dibelikan Quran. Ada yang punya Quran terjemahan? Berapa anaknya? Ibu? 3, 2, berarti 5. Beli Quran 5 dengan terjemahan. Tulis. Kupasang mau ke mimbar aku tenar Illinois. Amankan inilah 2 pusaka. Hadis juga belikan. Masa bisa cicil motor tidak bisa beli hadis? Bagaimana logikanya bisa lama kalau jarang baca hadis? Ada hafal hadis ini 500, 300. Itu persoalan. Mari kita mulai beli hadis. Saya kira banyak. Ya, hadis dan Quran beli 1 pasang. Hanya 2 warisan. Simpan di atas meja. Tuntut kepada Aminah, kepada ini. Itulah yang ditulis dan inilah sampai banyak amalkan ini. Dan kita juga ini kadang karena paham agama, kita setengah mati cari uang karena mau mewariskan anak harta. Ya, harta bukan agama. Saya juga pengusaha Bu, Pak, tapi saya tidak perlu berniat mewariskan anak saya dengan harta. Ya, dalam satu ayat dikatakan, ketika Nabi aku ingin meninggal, angkutum syuhada thara yaqbal maut ifqala li banihi ma ta'budu min ba'di. Apa yang kusembah setelah saya mati? Qalu na'budu ilaha wa ilaha. Saya akan menyembah Tuhanmu. Begitu juga kitab nanti. Apa yang kusembah nak kunati nama Noah. Tidak katakan apa akan kesalahan anak kunati nama. Malah kita dengan anak, enggak usah takut tidak makan, tapi takutlah. Insya Allah bakal mulai beli Quran dan hadis. Baca tiap hari, kasih jadwal itu anak. Insya Allah apalagi corona ini banyak tinggal di rumah. Baca Quran dan hadis, maka rubah ini bakal berdatangan malaikat, ya, datangan malaikat. Dan kalau saya suruh televisi, maka dusun tidak akan berdatangan setan. Kita tiap hari ribut. Insya Allah. Begitu ada surat Quran di belakang, di sebelah sana surat Quran kalau malam, matikan televisi setelah maghrib. Karena program televisi sampai pagi itu program Yahudi supaya kita nonton bola segala macam. Akhirnya kita tinggalkan Al-Quran, matikan kalau malam.
matikan baca Quran. Insya Allah kalau sudah mulai antara sudut Pak Desa instruksi baca Quran, kalau perlu dipermudah urusannya pada saya gampang PBB menurut sampai yang darah kok ya boleh juga sekali-sekali untuk kebaikan. Maka bakang ini akan datangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berkah akan muncul. Terbukti sekarang ini orang tua dulu tidak jelas kerjaan, sampai siang dia kerja, maka keberkahan itu suci kiri kanan. Kita ini sampai lembur kerja, hutan tidak bisa tertutupi karena mulai tidak ada berkah. Saya melihat Pegandeng kalau turun tidak ada yang sembahyang subuh dan lain sebagainya, hampir sholat, bahkan data terakhir hampir tidak ada yang sholat 100% di rumahnya. Udah sampai manggil saya sampai anak, sampai nanti sampai mana, bersyukurlah kalau sholat semua 100%. Ibu-ibu sholat semua di rumah, sehari kayu nanti sampai ondeng bola perlu ya. Kalau istri tidak mau sholat, apa jawabannya? Kembalikan ke orang mertua. Hotel mau ke rumah, tidak gunanya. Kamu tahu jadinya penelitian sampai berani jadi janda asing kok. Tidak ada gunanya punya suami tidak sholat. Tapi ketika kau sholat si potera, karena di dunia ini tidak ada suami abadi, tidak ada istri abadi. Yang ada suami istri adalah di akhirat. Rumah kita di akhirat, bukan di belakang. Kita akan tinggalkan. Saya kira inilah pandangan-pandangan yang saya sampaikan kepada sekalian. Tapi yang menentukan warga ini adalah Pak Desa, Pak Camat, Kepala Rumah Tangga. Insya Allah pemerintah yang mengayomi kita mengenal Allah. Mudah-mudahan tempatnya nanti berdekatan dengan rumah Rasulullah SAW. Tapi pemimpin yang tidak menggunakan orang memanfaatkan jabatannya jalan Allah, kemungkinan sama-sama Abu Lahab, karena dia hanya mencari kepentingan pribadi di balik daripada pengorbanan yang lain. Saya kira inilah nasihat-nasihat keagamaan. Mudah-mudahan keluarga besar Pak Tobi, kalau besar anak yang ditinggalkan, tolong didoakan 5 kali sehari, dan seluruh warga di sini kita kembali kepada Quran, karena tidak ada yang bisa memperbaiki kampung kita kalau bukan kita sendiri, tapi harus dipakai Al-Quran. Orang luar janganlah, kita tidak boleh politik kelompok, politik golongan yang mami cocok itu juga bisa merusak. Ya, kita ini bersatu. Boleh kita beda pemahaman, tapi kita bersaudara sekalian. Ada yang bersanji, ada yang maulid, ya keliru itu. Apalagi ada yang mungkin pro maulid, ada yang tidak, sudahlah. Yang kita berbeda itu adalah Yahudi. Semua Muslim adalah sahabat kita. Jadi teman-teman dari luar, hargailah orang-orang kampung di sini. Mereka juga tokoh agama. Kita ke kampung yang saling menghargai. Karena salah satu program Yahudi memecahkan umat Islam, sehingga tidak ada mereka saling memecah, saling menyerang. Ya, antara satu dengan yang lain. Mari kita berdoa agar almarhum mendapatkan tempat di sisi Allah, agar Pak Desa dan seluruh aparat diberikan kekuatan oleh Allah, agar tokoh agama tetap kembali kepada istiqomah, jangan khawatir dalam mengurus agama Allah, dan agar seluruh masyarakat warga cinta kepada Allah. Jangan ada yang buka aurat, ya, jangan lagi yang lalu minum-minum, dan kita saling mengingatkan harus tegas. Dan insya Allah kalau ini terjadi, jangan cuek, jangan bermasa bodoh, karena salah satu dosa yang besar manakala melihat keburukan tidak menyampaikan, dan iman akan dicabut ketika dia tidak terlibat dengan munkar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau telah memanggil hamba-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan, berikanlah rahmat kepadanya ya Allah. Jadikanlah amal ibadahnya berberkah ya Allah. Jadikanlah anak yang ditinggalkan mendoakan orang tuanya ya Allah. Jadikanlah kejadian ini adalah pelajaran buat kami agar kami senantiasa hati-hati dalam kehidupan kami hari esok ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau telah menguliakan anak 4 orang ya Allah. Telah orang tua kami dan guru kami telah meninggalkan kami. Kami tidak pernah khawatir kehidupannya di akhirat ya Allah, karena kami melihat hamba-Mu senantiasa tunduk kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkanlah pengaruh iblis yang senantiasa menggoda kami ya Allah. Seakan-akan kematian adalah musibah ya Allah yang perlu kita ratapi ya Allah. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada kami bahwa apa yang kami lakukan itu yang terbaik buat kami dan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami di muka bumi dengan kehendak ya Allah, dengan ketentuan-Mu ya Allah, bukan keinginan hamba ya Allah. Engkau telah menciptakan kami dan Engkau telah menggariskan jalan hidup yang benar ya Allah. Engkau telah menggariskan jalan hidup yang salah ya Allah. Engkau telah mengadili kami ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang maha adil ya Allah. Engkau akan menghancurkan hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Engkau akan mengangkat derajatnya senantiasa mengurus agama-Mu ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah kami sebagai hamba yang saleh kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu banyak waktu Kau berikan kepada kami ya Allah
Usia kami telah berpuluh-puluh tahun ya Allah. Ampunilah kami, lidah kami jarang menyentuh firman-Mu ya Allah. Kami telah ditipu oleh permainan dunia Allah. Kami telah ditipu oleh iblis ya Allah. Kami telah berkawan orang-orang yang senantiasa jarang memuji Engkau ya Allah. Pada malam ini terimalah doa kami ya Allah. Rubahlah cara pandang kami bahwa memandang agama-Mu jauh lebih penting dari yang lain ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bimbinglah kami. Bagaimana kami bisa membimbing anak istri kami karena kehendak ya Allah, karena firman-Mu ya Allah. Ampunilah kami salah bimbing karena kurang memperhatikan firman-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah malaikat-malaikat yang bertugas malam ini, turunkanlah kepada kami untuk senantiasa kami bertobat dan memunajat kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami menjadikan Al-Quran pekerjaan utama ya Allah. Jadikanlah kami bahagian barisan dapat menyabarkan firman-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dalam mengelawan musuh-musuh karena kekuatan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hanya mampu berdoa kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah doa kami tembus ke aras-Mu ya Allah. Engkau adalah Tuhan tidak pernah berkedip padamu dalam memandang hamba-Mu ya Allah. Padahal kami sebagai hamba yang ingin tunduk kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Hati kami begitu keras sehingga sulit menangis dalam mengingat Engkau ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyin wa rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi nasihat agama yang dibawakan oleh Tumala Birita Dr. Kiai Haji Hasan Basri Rahman. Atas nama seluruh jemaah mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan atas nama keluarga yang berduka mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.